Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Nurdin hendak menjerit, tetapi tidak kuasa, dan perubahan makhluk hantu itu berjalan terus. Tubuhnya berubah menjadi badan harimau, besar dengan belang-belang yang menakutkan. Harimau itu tidak mengaum, tetapi dia bertindak, berdiri ke tepi ranjang Nurdin. Kaki depannya sebelah kanan dipukulnya ke muka Nurdin, lalu dicakarnya. Dia menyeringai bagaikan orang yang merasa puas dengan perbuatannya. Atas manusia yang tidak dapat melawan, tak dapat berkutik, tetapi benar telah menyakiti hati anaknya dan bahkan mungkin akan membuat murung anaknya seumur hidupnya. Dia bercerita terlalu jahat. Sedangkan turunnya harimau itu sebagai warisan kepada Erwin belum tentu akan menyebabkan kesusahan bagi orang lain. Tetapi orang selalu menyangka yang buruk-buruk saja tentang orang yang punya piaraan. Padahal sebenarnya tidak semua pemelihara jin, binatang buas, tikus hantu dan kalajengking serta sebagainya selalu menyalahkan kenyataan itu. Oleh tamparan dan pukulan harimau Jalubuk, maka robeklah muka Nurdin. Dia dapat menggigitnya di leher atau di dadanya kalau dia mau. Dia dapat keluarkan isi perut Nurdin dan menyerahkannya di lantai kalau dia mau. Tetapi dia tidak melakukan itu. Aku tidak akan membunuhmu Nurdin. Jikalau kubunuh, besok kau sudah hilang dari pandangan orang. Kau akan dikuburkan. Hanya bumi saja yang tampak. Yang demikian akan segera dilupakan orang. Dia diam, lalu hilang. Itulah Jalubuk, yang bangkit dari kuburnya di Tapanuli Selatan sana dan pergi ke Medan untuk melampiaskan amarahnya kepada orang yang menyakiti hati anaknya. Satu-satunya anak laki-laki yang amat disayanginya. Tetapi tidak dapat dihindarinya daripada harus menerima warisan itu. Jalubuk tidak bisa melepaskan diri dari piaraannya dan dari nasibnya untuk sewaktu-waktu jadi harimau. Dia merupakan korban dari ayahnya, Jaharangan. Kemudian Erwin menjadi korban dari Jalubuk. Sesuai dengan kata-katanya ketika menampar dan mencakar muka Nurdin. Sesungguhnya, Jalubuk dengan sengaja tidak membunuh korbannya dengan maksud agar Nurdin akan bertahun-tahun lagi dilihat orang dengan mukanya yang tidak akan bisa disembuhkan sebagai semula. Walaupun sekiranya dengan bedah plastik, kuku-kukunya yang tajam dia tekankan di bawah mata Nurdin, lalu ditariknya ke bawah. Biji mata orang itu sengaja tidak dikenainya. Dia tidak mau membuat Nurdin jadi buta. Tetapi dengan tekanan kuku dan tarikan di bawah kelopak mata itu, kelopak mata Nurdin sebelah bawah tidak akan pernah bisa terkatup lagi. Tidak bisa bertaut dengan kelopak matanya sebelah atas, sehingga ia selalu terbeliak. Terbendil merupakan pemandangan yang amat mengerikan. Bibir-bibir Nurdin yang juga turut terbawa oleh kuku Jalubuk, sehingga mulutnya pun seperti matanya, tak dapat dikatupkan sebagai mulut manusia yang wajar. Keesokan harinya, Nurdin tak keluar kamar hingga tinggi hari, menimbulkan kecurigaan pada keluarga Erna, tempat dia menginap. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya, orang coba melihat ke dalam melalui kaca di atas pintu. Orang yang berdiri di atas kursi itu dapat melihat ke dalam. Terkejut dan terjatuh ke lantai. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya gemetaran. Pintu didobrak, mereka menyaksikan suatu pemandangan mengerikan yang belum pernah mereka alami selama hidup mereka.
Nurdin terbaring di sana dengan wajah sudah koyak, bantal digenangi darah, tetapi tangannya, badannya, kakinya utuh, tidak rusak sedikit pun. Dan orang pun segera tahu bahwa dia tidak mati. Tangan dan kakinya bergerak-gerak, tetapi dia tidak berkata sepatah kata pun. Orang bertanya kepadanya, "Apakah yang terjadi, Bang Nurdin?" Dia diam, matanya pun tak bergerak, menatap saja ke atas, bagaikan ada yang dilihatnya di atas sana. Ayah Erna pun melihat ke sana. Tak ada sesuatu apapun yang tampak. Plafon kamar itu biasa saja. Barang-barang di dalam ruangan itu tidak ada yang berubah letak. Terkuncinya pintu dari dalam menimbulkan pertanyaan besar bagi mereka. Bagaimana penyerang itu bisa masuk ke dalam? Beberapa orang alim di sekitar situ dipanggil, lalu dokter, kemudian dilaporkan kepada polisi. Mungkin mereka ini bersama-sama nanti dapat menerangkan apa sebenarnya yang telah terjadi. Memang mereka melihat Nurdin dengan luka-luka besar di mukanya. Tetapi bagaimana kejahatan itu dilakukan atas dirinya? Oleh siapa? Nurdin sendiri tidak bisa memberi keterangan. Dan apakah maksud pelaku itu? Dia tidak mencuri. Tetapi yang paling tidak terjawab, bagaimana dia masuk dan keluar dari kamar itu. Beberapa orang alim menggelengkan kepala. Dokter menerangkan bahwa luka itu bekas tamparan dan cakaran harimau. Itu tidak keliru lagi. Mendengar ini, ayah Erna gemetaran dan mulai menarusak siapakah pelakunya. Pembalasan dendam, pikirnya, manusia pemelihara harimau. Tetapi dia belum mau mengatakan itu. Dia pun takut kalau harimau itu mendengar dan dia pula yang akan mendapat giliran. Polisi sendiri mengatakan bahwa kejadian ini terlalu aneh untuk dapat dipastikan dengan segera bagaimana berlangsungnya. Oleh karena tidak ada jalan penyerang itu masuk dan tidak pula kelihatan jalannya keluar dari kamar itu. Tetapi seorang sersan polisi yang sudah pernah bertugas di Muara Sipongi mengatakan dengan pelan-pelan kepada rekannya, "Makhluk halus." "Apa maksudmu?" tanya kawannya. "Ini bukan bagian kita." "Lalu bagian siapa?" "Kita yang harus menjaga keamanan. Masakan kita membiarkan yang begini terjadi di daerah kita?" Ini pekerjaan untuk orang-orang yang tinggi ilmu batinnya, yang dapat menundukkan dia, atau menyuruh dia pergi dari sini. Kita tidak punya ilmu itu. Kita cuma bisa berpikir dan mengatur siasat di mana perlu melakukan penyerbuan dengan senjata. Orang halus tidak bisa dihadapi dengan cara kita, sebab dia tidak kelihatan, walaupun dia ada di tengah-tengah kita.